Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita dengan TV Prativi pada kesempatan yang berbahagia ini yang menjelaskan 5 kunci membangun gen yang sehat dengan makanan dan minuman yang alami. Yang pertama adalah kandungan asam amino. Asam amino ini adalah pembentuk protein yang berfungsi untuk tumbuh kembangkan tubuh kita. Jadi beberapa makanan yang mengandung asam amino alami. Yang pertama adalah air kelapa. Air kelapa adalah salah satu sumber asam amino terbaik. Ini cukup baik kita konsumsi rutin air kelapa. Kemudian yang kedua madu. Madu mengandung asam amino yang cukup beragam dan esensial dan non esensial dan dapat memenuhi kadar kebutuhan protein tubuh kita. Madu adalah suplemen super sehat tanpa efek samping yang merupakan sumber vitamin dan mineral. Juga mengandung vitamin C, kalsium dan zat besi. Madu merupakan sumber antioksidan yang sangat sehat, terhindar dari penyakit dan bisa terlihat awet muda. Yang ketiga, kurma. Kurma terdapat 18 jenis asam amino dalam kurma dengan berbagai khasiatnya. Kemudian kurma ini kaya dengan serat, membantu melancarkan pencernaan. Kurma mengandung vitamin B kompleks, sangat penting dalam proses pembentukan Hb darah. Kemudian mengandung magnesium, membantu keseimbangan tulang. Kemudian kurma juga merupakan anti kanker, mengandung selenium. Kurma tidak mengandung kolesterol, bahkan menurunkan kolesterol dan penyakit jantung. Ini 3 sumber asam amino terbaik. Yang kedua, probiotik. Probiotik adalah organisme mikro yang hidup aktif dalam makanan dan memberikan kebaikan untuk kesehatan usus dan kolon. Jadi fungsi probiotik ini adalah menekan populasi perkembangan bakteri jahat. Kemudian juga membantu proses metabolisme, menguatkan daya tahan tubuh, menurunkan aktivitas enzim beracun di kolon, mengurangi risiko kanker, menurunkan lipid darah, menjadi sumber makanan baik bagi bakteri untuk menjaga daya tahan tubuh dari serangan berbagai macam penyakit. Sumber probiotik ini kita dapat dari makanan-makanan fermentasi, kemudian baik dari tempe, yogurt, asinan sayur, kemudian kimchi, tocho dan keju. Jadi dalam prosesnya probiotik dapat dibantu dengan asupan-asupan terbaik, dapat mendorong dan berkembangnya bakteri baik dalam tubuh. Ini sumber-sumber probiotik. Kemudian berikutnya adalah prebiotik. Prebiotik adalah komponen makanan yang menguntungkan bagi kesehatan karena merangsang pertumbuhan dan aktivitas mikroba tertentu dalam kolon. Prebiotik dapat meningkatkan populasi bakteri baik, terutama Lactobacillus. Sementara itu, pertumbuhan bakteri jahat, terutama Escherichia coli, Clostridium terhambat. Apabila prebiotik dalam makanan tidak cukup, jumlah bakteri jahat akan mendominasi, sehingga zat-zat beracun akan terbentuk. Kemudian sumber daripada prebiotik adalah buah-buahan, sayur-sayuran dan beberapa jenis rempah. Rempah yang mengandung prebiotik adalah bawang merah dan bawang putih. Jadi ini sumber prebiotik. Rempah-rempah tersebut merupakan sumber oligosakarida yang berperan sebagai media pertumbuhan baik. Kemudian yang keempat adalah rempah. Salah satu obat-obatan baik yang sedia di bumi adalah rempah. Rempah adalah hasil tanaman yang beraroma, yang memberikan bau dan rasa khusus pada makanan. Ini penyebab kita dijajah sampai 250 tahun karena masalah rempah ini. Contohnya ketumbar. Ketumbar sangat baik untuk pencernaan, mengatasi perut kembung. Kemudian sereh. Ini cukup baik digunakan untuk penjagaan makanan. Kemudian cengkeh. Cengkeh terkenal dengan obat untuk sakit lambung, mual dan segala keluhan di perut, masuk angin, kembung. Kemudian kayu manis. Kayu manis merupakan sumber vitamin K, zat besi, dan selain itu juga kayu manis merupakan sumber serat, kalsium dan magnesium.
Kemudian bunga lawang. Bunga lawang merupakan antibakteri, karminatif, diuretik, dan stomakik. Berikutnya adalah kapulaga. Kapulaga memiliki khasiat untuk meredakan radang pada area lambung. Ini contoh-contoh dari rempah. Kemudian yang terakhir, rimpang. Rimpang merupakan pertengahan antara bentuk akar dan bentuk umbi yang masih masuk dalam bagian rempah. Berikut ini beberapa jenis rimpang yang mudah kita jumpai. Pertama, jahe merah yang dapat digunakan untuk obat sakit kepala, obat kompres, dan hal-hal yang bersifat untuk terkilir dan urut. Kemudian kunyit. Kunyit berfungsi untuk menyembuhkan radang usus dan radang rahim. Kemudian lengkuas. Lengkuas untuk penderita batuk rejan. Kemudian kencur. Kencur dapat dikunyah dan sedikit garam akan menghilangkan batuk. Kemudian temulawak yang terakhir. Temulawak dikenal sebagai obat untuk mengatasi rasa sakit akibat gangguan organ hati, demam, sakit kuning, pegal-pegal sembelit, dan obat kuat dan merangsang ASI. Jadi dari kelima jenis pangan ini, pertama mulai dari asam amino, kemudian probiotik, prebiotik, rempah dan rimpang merupakan sumber makanan yang sehat untuk bisa membangun gen yang sehat di tahun-tahun berikutnya. Makanannya alami, bisa dikonsumsi terus, bisa diolah menjadi berbagai macam makanan sehingga terhindar kita menggunakan bahan-bahan yang tidak sehat untuk tubuh dan yang mengalami pengolahan yang berat sehingga terjadi toksisiti di makanan, menyebabkan gangguan-gangguan organ vital kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam sehat dari TV Tiba TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.